Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang beberapa teknik pemodelan data ya. Itu semuanya masih menjadi rangkaian dalam proses perancangan basis data. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang apa itu eh, diagram eh, hubungan antar entitas atau relationship diagram. Ya, baik. Kemarin kita sudah bahas ya beberapa model tentang pemodelan data. Salah satunya adalah pemodelan data berbasis objek, ya, di mana kemarin kita sudah membahas salah satu contoh salah satu contoh bentuk dari pemodelan berbasis objek di sini adalah ini ya, pemodelan data hubungan antar entitas, entity relationship data models, ya. Di mana contohnya adalah seperti ini, ya. Ini adalah salah satu contoh pemodelan data yang menggunakan hubungan antar entitas atau entity relationship data models, ya. Istilahnya adalah di sini adalah ERD, yaitu entity relationship diagram, diagram hubungan antar entitas. Nah, eh, pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita ingin lebih dalam membahas apa itu ERD, ya. Kemudian komponen-komponen pendukung dalam sebuah ERD itu apa, ya, maksud dari beberapa simbol notasi seperti ini nanti apa. Terus kemudian bagaimana kita menginterpretasikan atau mungkin membuat ERD itu seperti apa, itu nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini, ya. Baik, kita bahas dulu beberapa notasi ya, atau mungkin sebelumnya saya bahas dulu di sini kegunaan dari apa itu pemodelan berbasis objek ya, pemodelan hubungan antar objek di sini itu sebenarnya model yang paling ideal untuk menggambarkan atau menjelaskan apa itu hubungan antar data dalam sebuah database, ya. Model ini yang paling mudah dipahami, ya, model yang paling mudah dipahami oleh para database designer, dan selain mudah dipahami akan lebih mudah diimplementasikan ke dalam DBMS. Ya, jadi kelebihan dari model ini adalah kemudahan dalam pemahaman, ya, kemudian kemudahan dalam implementasi dalam DBMS. Ya. Baik, kita lihat beberapa notasi yang ada di dalam sebuah ERD. Ya. Jadi dalam sebuah ERD itu nanti ada beberapa simbol, ya, mirip seperti flowchart sebenarnya, cuma kalau di flowchart itu kan ada semacam aliran data ya, cuma kalau di ERD sini tidak ada aliran data. Ya, jadi bedanya hanya di situ ada aliran data maupun tidak. Nah, di sini untuk simbol-simbolnya pada prinsipnya ada tiga, ya, tiga bentuk notasi. Yang pertama adalah ini, bentuknya persegi panjang ini menunjukkan entitas, ya. Nah, entitas itu apa? Nanti kita akan lihat, ya. Kemudian ada bentuk elips seperti ini menunjukkan atribut, ya, atribut. Kemudian yang bentuknya seperti belah ketupat atau mungkin jajaran ginjang di sini ya, dia menunjukkan relasi atau hubungan, ya, menunjukkan relasi atau hubungan. Kemudian nanti juga ada beberapa simbol seperti ini, ya. Ada garis, kemudian di sini ada garis strip 2 seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ini nanti menunjukkan makna yang berbeda-beda. Ini istilahnya adalah kardinalitas hubungan atau kardinalitas relasi, ya. Maksudnya apa nanti kita akan lihat. Jadi di sini beberapa notasi-notasi yang nanti akan ada di dalam sebuah diagram
IR. Ya. Sekarang kita lihat apa itu entitas, ya, apa itu atribut, dan apa itu relasi. Kita lihat ya. Kita tinjau terlebih dahulu tentang entitas. Entitas itu apa sih sebenarnya? Entitas adalah sesuatu di dalam dunia nyata yang keberadaannya tidak tergantung pada yang lainnya. Ini secara definisi saja. Ya. Bentuknya apa? Ya, bentuknya bisa berupa orang, gitu ya. Kemudian tempat, ya, objek, kejadian maupun konsep. Ya. Contohnya misalkan kalau yang bentuknya orang, misalkan mahasiswa, ya, kemudian pegawai, ya, guru. Kalau tempat misalkan sekolah, toko, kabupaten, objek misalkan mesin, kemudian gedung, mobil, kemudian kalau proses ya bentuknya kejadian atau proses, misalkan penjualan, registrasi, kalau konsep misalkan kursus atau rekening, ya. Jadi intinya di sini adalah objek, entitas adalah objek yang apa namanya yang bisa diidentifikasi, ya, yang terlibat dalam sebuah sistem. Contoh sederhana misalkan di dalam kita misalkan kita akan membuat sistem informasi akademik, maka objek yang terlibat di dalam sistem informasi akademik itu misalkan mahasiswa, ya, dosen, kemudian mata kuliah, gitu kan. Kemudian KRS, nah itu semua adalah entitas. Jadi objek-objek yang terlibat di dalam sebuah sistem yang akan kita rancang. Kemudian atribut, ya, atribut itu apa? Atribut itu adalah properti, ya, atau karakteristik yang melekat pada sebuah entitas. Jadi setiap entitas itu pasti memiliki sifat atau memiliki karakteristik, ya. Nah, ini namanya atribut. Jadi dia melekat di dalam sebuah entitas. Contohnya misalkan mahasiswa, ya, ada entitas mahasiswa, maka atribut yang dimiliki mahasiswa apa? Misalkan adalah NIM, kemudian nama mahasiswa, ya, kemudian alamat, seperti itu. Kalau misalkan entitas dosen, maka atributnya misalkan nomor induk dosen atau nomor induk karyawan, kemudian nama, gitu ya, nama dosen, alamat dosen, misalkan email, seperti itu. Ini semuanya adalah atribut dari sebuah entitas. Kemudian contoh lagi misalkan atribut yang dimiliki oleh mata kuliah misalkan. Mata kuliah itu kan dia memiliki kode mata kuliah, kemudian ada nama mata kuliah, ada jumlah SKS, ya, ada apa namanya semester, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh dari atribut. Nah, nanti di dalam IRD itu ada semacam konsensus atau istilahnya adalah kayak semacam apa ya, kesepakatan tapi tidak tertulis ya, yang biasanya dilakukan oleh para perancang database itu nanti biasanya kalau atribut itu ditulis dalam bentuk ini, bersambung. Ya, seperti kita menulis dalam variabel dalam pemrograman, misalkan seperti ini, nama underscore mahasiswa, gitu ya. Kemudian alamat, misalkan alamat mahasiswa, maka kita tulis alamat garis bawah ya underscore mahasiswa dan seterusnya. Jadi mirip seperti penulisan variabel dalam pemrograman secara umum. Ya, seperti ini. Ini adalah atribut. Kemudian ini contoh ya bagaimana kita membuat entitas ya, diagram entitas yang memiliki beberapa atribut. Contohnya seperti ini. Ini ada entitas mahasiswa, yang mahasiswa itu dia memiliki beberapa atribut. Apa saja misalkan ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat, ada tanggal lahir. Nah kalau misalkan tidak ditulis dalam bentuk diagram, apa bisa? Bisa saja, cuma nanti di sini tulisnya dalam bentuk teks seperti ini. Ini contoh penulisannya kalau ditulis dalam teks ya. Ini menunjukkan entitasnya, kemudian dalam kurung nama-nama atributnya. Ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat, ada tanggal lahir. Ya, seperti ini. Nah, terus kemudian untuk atribut itu ada atribut khusus, ya. Nanti ada beberapa jenis atribut yang nanti akan kita lihat. Jenis yang pertama ada yang namanya atribut pengenal. Ya, ada atribut pengenal. Ini tujuannya adalah atribut nanti dia sebagai pembeda
ya, pembeda antar entitas yang lainnya. Jadi misalkan ada entitas mahasiswa, ada entitas mahasiswa. Misalkan mahasiswa PTIK misalkan. Nah, tentunya untuk mahasiswa PTIK kan ada banyak ya, ada mahasiswa 1, mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Nah, atribut pengenal di sini dia berfungsi untuk membedakan antar entitas-entitas tersebut, gitu. Maka di sini sebaiknya ya, atau mungkin bahkan harus ada di setiap entitas itu ada atribut pengenal ini, yang tujuannya adalah membedakan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Contohnya apa misalkan? Kita tahu bahwa yang membedakan data mahasiswa satu, entitas mahasiswa satu dengan entitas mahasiswa lainnya adalah NIM-nya, ya. Tidak ada mahasiswa yang sama, ya. Tidak ada mahasiswa yang sama NIM-nya. Maka NIM ini sebagai pembeda, ya, pembeda antara satu entitas dengan entitas lainnya. Maka NIM ini dia disebut atribut pengenal, gitu. Contoh lagi misalkan dosen atau karyawan, maka yang membedakan antar karyawan satu dengan karyawan lainnya, ya, itu adalah nomor induk karyawan atau NIK. Maka NIK itu merupakan atribut pengenal dari entitas dosen atau karyawan, gitu. Kemudian contoh lagi misalkan barangkali kalian pernah ini ya, pernah apa itu membeli pulsa elektronik gitu ya. Itu setiap kali transaksi pembelian maka akan ada semacam ID transaksi atau TRX. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh atribut pengenal dari transaksi. Tidak ada transaksi yang ID TRX-nya sama, nggak ada. Ya, karena dia sebagai pembeda. Gitu. Ini namanya atribut pengenal. Nah, atribut pengenal yang dimiliki oleh sebuah entitas itu nanti dia akan menjadi cikal bakal primary key. Ya, cikal bakal primary key. Itu. Misalkan seperti ini. Kita punya entitas misalkan departemen, ya departemen. Departemen di sini ada punya beberapa atribut ya, ada 2 atribut. Ada kode departemen, kemudian ada nama departemen. Ya. Menurut kalian, kira-kira dari 2 atribut yang dimiliki oleh entitas departemen itu mana yang paling cocok atau mana yang paling tepat dipilih sebagai atribut pengenal? Gitu. Kita tahu bahwa kode departemen ya, yang namanya kode biasanya kan dia unik ya, dia unik. Dan nama departemen pun biasanya nggak ada yang sama gitu kan, nggak ada yang sama gitu. Misalkan departemen yang ada di dalam sebuah organisasi gitu, itu kan mungkin nggak ada yang sama kan. Ya, dalam sebuah organisasi nggak ada yang sama. Maka dari 2 ini kira-kira mana yang paling tepat untuk dipilih sebagai atribut pengenal gitu. Nah ini ada pertanyaan seperti itu, ada problem seperti itu. Nah, maka di sini ada beberapa kriteria. Ada beberapa kriteria bagaimana kita bisa menentukan atribut pengenal itu. Yang pertama adalah pastikan bahwa atribut yang kita akan pilih sebagai atribut pengenal itu nilainya tidak pernah berubah sepanjang waktu. Ya, jadi dia pastikan dia nilainya adalah fix, tidak akan pernah berubah. Itu. Gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan ya ketika kita memilih atribut itu nanti tidak akan bernilai nol, ya tidak ada nilainya, ya nol, jadi tidak ada nilainya. Misalkan ini apa namanya? Contoh yang contoh pertama dulu ya, atribut yang mungkin dia unik tapi nilainya apa bisa berubah sepanjang waktu misalkan. Contoh lagi, misalkan ini kode departemen dan nama departemen. Nama departemen ini ada kemungkinan besar dia nanti akan bisa berubah gitu, ya bisa berubah. Tapi kalau departemen dia dipastikan dia akan sifatnya fix. Jadi kemungkinan perubahan terhadap nama departemen lebih besar dibandingkan kode departemen. Maka sebaiknya kita hindari ini sebagai atribut pengenalnya. Gitu. Kemudian contoh yang nol misalkan.
Nul ini contohnya misalkan nomor HP. Ada entitas mahasiswa, ya, dia memiliki atribut nomor HP misalkan. Kita tahu bahwa nomor HP itu tidak mungkin ada yang sama, ya. Tapi bisa jadi atribut itu bisa nul. Ya, contohnya misalkan ada mahasiswa yang tidak memiliki nomor HP gitu. Ya, maka nomor HP itu tidak bisa digunakan sebagai atribut pengenal dari entitas mahasiswa gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kriteria ketiga yaitu hindari atribut pengenal yang strukturnya mengandung klasifikasi ya atau lokasi. Misalkan digitnya menunjukkan lokasi gitu ya. Kemudian jenisnya gitu. Yang kemungkinan suatu saat bisa berubah. Ya, suatu saat bisa berubah. Jadi misalkan contohnya misalkan apa ya? Eh, misalkan seperti ini. Jadi misalkan ada kode seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini misalkan ada di perpustakaan ada eh, apa namanya ini kode buku seperti ini ya. Misalkan di sini ada entitas buku misalkan entitas buku. Kemudian di sini ada eh, misalkan kode buku ya, kode buku yang terdiri dari beberapa digit ya. Dan di sini ada judul buku ya, seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Di sini misalkan untuk digit 01 dia menunjukkan jenis bukunya misalkan ya. Kemudian A di sini dia menunjukkan rak-nya misalkan. Rak apa namanya? Rak A misalkan. Dan ini adalah urutan buku yang ada di dalam rak itu. Nah, untuk yang model seperti ini sebaiknya dihindari ya. Kenapa? Karena ada kemungkinan nanti kalau misalkan buku itu nanti dia dipindahkan lokasinya ke rak yang lainnya, maka itu nanti bisa mengibatkan data itu ya atau atribut ini nanti dia berubah nilainya ya. Misalkan dipindahkan ke rak B misalkan. Nah, maka dia sudah akan berubah. Maka hindari ya penggunaan seperti ini sebagai atribut pengenalnya yang bisa berubah suatu saat. Seperti itu. Untuk judul buku tentu saja kita tidak bisa menggunakannya sebagai atribut pengenal karena nanti bisa jadi judul buku ada yang sama gitu kan ya. Maka untuk seperti ini untuk kode buku di sini kita sebaiknya menggunakan mekanisme penomoran atau pengkodean buku yang lainnya. Jadi tidak mengandung digit yang dia suatu saat bisa berubah. Seperti itu. Kemudian berikutnya gunakan atribut pewakil jika perlu, misalkan ID orang. Ya, misalkan. Contohnya misalkan ini dalam kasus misalkan booking pesawat misalkan ya. Booking tiket pesawat. Ya. Ketika seorang atau calon penumpang dia ingin booking tiket pesawat di agen tiket misalkan, itu terkadang ada yang menggunakan apa namanya nomor KTP gitu ya, ada nomor KTP. Terkadang ada juga menggunakan nomor SIM misalkan, ya. Atau mungkin ada menggunakan nomor pelajar seperti ini. Nah, kita tahu bahwa tidak semua passenger, tidak semua penumpang itu dia memiliki KTP gitu. Misalkan kalau penumpangnya penumpang dari orang asing ya, dia kan nggak punya KTP. Adanya nomor paspor. Nah, seperti ini misalkan. Maka nomor KTP ini kalau dia misalkan penumpangnya penumpang asing, maka dia nanti jadi nol. Dia nggak ada datanya. Kalau paspor ini, kalau orang dalam negeri tidak semuanya punya paspor, maka bisa jadi dia nol. Gitu. Kalau SIM, ya, nah terkadang tidak semua orang punya SIM juga. Gitu.
Misalkan dia nggak apa membawa SIM ketika dia beli tiket gitu ya. Atau mungkin nomor pelajar. Nomor pelajar bisa jadi juga ada 0 kalau misalkan yang penumpangnya itu dia sudah tidak pelajar gitu. Maka padahal ini semua adalah unik ya. Dia tidak ada yang sama. Dia bisa membedakan data satu dengan data lainnya. Tapi di sini karena ada kemungkinan 0 tadi di antara ini semua, maka kita bisa membuat atribut baru, misalkan ini adalah ID orang gitu ya, atau ID person gitu, nah, seperti ini, yang nanti dia sifatnya tidak boleh 0, gitu, tidak boleh 0. Jadi kita terserah mau kita pakai kode terserah ya, misalkan kode apa urut gitu, misalkan 0001, misalkan seperti ini, boleh, tidak apa-apa seperti itu. Nah, kalau seperti ini nanti setiap ada penumpang yang beli tiket, maka ini pasti akan terisi ya. Orang pertama misalkan 001, nanti ada orang lagi yang kedua misalkan 002 seperti itu. Jadi kita buat atribut pewakil namanya ya, sebagai tambahan saja yang nanti dia tidak boleh 0. Ya, misalkan dia bersifat auto increment, jadi dia naik apa namanya satu-satu gitu setiap kali ada penumpang yang baru ya. Itu contoh yang untuk problem seperti ini ya. Jadi menggunakan atribut pewakil. Nah, kemudian untuk membedakan, tadi kita sudah membahas bahwa atribut sebuah entitas dia bisa memiliki beberapa atribut. Nah, untuk membedakan antar untuk membedakan mana yang dia sebagai atribut pengenal, biasanya nanti ditunjukkan dengan adanya underscore seperti ini, ya. Underscore. Jadi atribut yang dia bersifat sebagai atribut pengenal nanti diberikan underscore seperti ini. Gitu. Berarti dia atribut pengenalnya. Gitu. Nah, kemudian ada juga istilah berikutnya adalah atribut komposit. Apa itu atribut komposit? Atribut komposit adalah atribut yang bisa dipecah menjadi beberapa atribut lainnya. Contohnya misalkan nama mahasiswa di sini. Nah, dan nama mahasiswa kita tahu bahwa secara umum nama itu kan dia bisa dipecah. Ada nama depan, ada nama belakang, bahkan ada nama tengah, gitu ya, middle name. Maka nama mahasiswa di sini dia sebagai atribut komposit. Ya, seperti ini. Bisa dipecah. Contoh lagi misalkan alamat. Alamat pun sebenarnya bisa dipecah. Ada nama jalan, ada nama desanya gitu kan. Ada nama kecamatan, ada kabupaten, ada provinsi dan sebagainya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh dari atribut komposit ya. Atribut komposit. Ini cara menyajikannya kalau di dalam diagram ERD. Jadi seperti ini, cabang seperti itu. Baik, ada juga namanya atribut bernilai banyak. Atribut bernilai banyak ini adalah atribut yang nilainya bisa lebih dari 1. Contohnya misalkan telepon ya. Bisa jadi mahasiswa dia punya nomor telepon. Nah, nomor teleponnya seorang mahasiswa bisa jadi lebih dari 1 gitu. Nah, ini simbolnya perhatikan ya. Simbolnya atribut yang bernilai banyak itu simbolnya adalah double line seperti ini. Garis ganda elips dan garis ganda. Dia menunjukkan atribut bernilai banyak. Contoh lainnya misalkan hobi misalkan. Ada atribut hobi di mahasiswa, cuma di sini nggak dibuat ya. Ada atribut hobi. Nah, hobi mahasiswa itu seorang mahasiswa bisa memiliki hobi lebih dari 1. Maka hobi itu dia bisa dia bersifat atribut bernilai banyak. Ya. Kemudian ada juga atribut turunan. Atribut turunan ini adalah atribut yang nilainya itu merupakan turunan atau hasil proses atau pengolahan dari atribut lainnya. Contohnya misalkan ini usia. Ya, usia. Usia itu bisa didapatkan dari pengolahan tanggal lahir. Ya. Jadi tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, ya dikonversi ke tahun, maka ketemu usia. Maka usia ini dia bisa bersifat atribut turunan. Gitu. Ya. Simbolnya seperti ini ya, jadi garis putus-putus untuk atribut turunan. Baik.
Itu tadi beberapa cara menyajikan sebuah entitas, kemudian entitas tadi bisa memiliki apa? Memiliki atribut ya. Atributnya tadi bisa ada beberapa macam ya, ada atribut pengenal, ada atribut bernilai banyak, ada atribut komposit, ada atribut turunan gitu ya. Nah, kemudian sebagai penutup ini saya beri latihan ya, soal latihan. Coba nanti kalian amati ya, atau mungkin yang sering pergi ke supermarket atau minimarket itu, coba nanti kalian amati, kira-kira ketika terjadi proses transaksi ya, di kasir, di apa namanya, pas pembayaran itu entitas-entitas apa saja yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Gitu, coba nanti Anda identifikasi, kemudian atributnya apa saja, ya. Ini Anda bisa lihat dari stroke apa, dari stroke pas pembelian itu nanti Anda amati kira-kira entitas apa yang ada di dalam transaksi itu di supermarket atau minimarket tersebut. Kemudian setelah Anda identifikasi entitasnya dan atributnya, nanti Anda jelaskan atribut apa yang bisa menjadi atribut pengenal, komposit, dan bernilai banyak, atau turunannya apa gitu ya. Kemudian kalau sudah, coba nanti Anda buat diagram ER-nya. Jadi misalkan ada entitas apa ya, misalkan A gitu, nanti dia atributnya apa, coba nanti Anda gambar ya, sebagai latihan saja. Seperti itu. Kalau misalkan ada 5 entitas, ya nanti Anda gambar 5 entitas itu, kemudian digambar pula masing-masing atributnya, dengan simbol yang tepat untuk masing-masing tadi, jenis-jenis atribut tadi. Baik, ini materi pertama yang akan mengenalkan tentang simbol-simbol yang ada dalam IRD. Ya, silakan nanti Anda coba kerjakan ini. Insya Allah nanti kedepannya akan dilanjutkan lagi tentang bagaimana kita menggambarkan apa relasi ya, relasi atau hubungan antar entitas. Itu. Ini masih sifatnya masih entitas yang entitas terpisah-pisah, jadi belum ada hubungan ya. Gitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat WA atau komentar di Google Classroom. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.